kita masuk ke dalam ini harus sudah divaksin ya Pak izin. Kita mau masuk ke dalam itu harus checkpoint dulu Pak. Harus checkpoint ini betul dulu ya? Checkpoint, okay. Scan barcode kita di aplikasi Peduli Lindungi. Satu-satunya yang ada di sini ya. Lihat ekonomi yang sudah mulai kembali membaik. Ini harapan terbaik bagi kita semua. Kalau kita jalan dari depan tadi dan ke sini, ini yang beda dari yang lain. Tahu gejrot ini ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan ketika zaman penjajahan Belanda dulu sudah ada. Ini seperti ini rasa yang tertinggal. Wow. Gila di channel ini. Oke, jangan lupa bantu saya like, share, and subscribe video ini selalu. Alhamdulillah berjalan seiring waktu mereka sudah menyukai dan tahu gejrot ini pas di lidah orang Jambi gitu. Terus gini, kan banyak nih yang dagang seperti ini bukan orang asli sananya. Kalau Kang Maman sendiri aslinya mana nih? Saya asli Cirebon, asli dari Cirebon. Jadi ketika yang bukan orang Cirebon membuat atau bahkan meniru konsepnya dari YouTube atau pasti ada bumbu rahasia yang tidak bakal ketemu. Mereka akan ketemunya cukanya kayak cukam pempek gitu. Itu rasanya akan lain. Oh gitu ya. Ada asam-asamnya juga ya gitu ya? Karena yang kita pakai ini adalah asamnya asam Jawa, tidak menggunakan cuka. Jadi mereka yang punya penyakit kembung atau asam lambung itu kita tidak berbahaya karena pure murni semuanya dari bahan-bahan alam gitu. Tapi kalau ini kalau saya perhatikan sekilas nih ya, tadi saya perhatikan sekilas. Nah ini saya tampilin slide-nya, boleh kalian lihat. Saya perhatikan sekilas, ini nyaris emang nggak ada. Mang bilang tadi ada rahasia, tapi saya lihat situ dipanggang nyata semua bumbunya, bumbu mentahnya. Cuma ada semacam air atau cuka lah itu ya, yang dituangkan. Nah, mungkin itu yang kita nggak tahu isinya apa aja. Nah, air asam Jawa tadi yang kamu bilang ya. Kalau untuk bumbu semuanya nampak bawang merah, bawang putih, kemudian gula merah dan cabai rawit. Itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Memang resepnya itu atau kata kuncinya itu ada di kuahnya. Kalau orang sini bilang cukanya. Semua tempat pempek hampir sama, tapi cukanya itu yang membedakan. Jadi kuncinya adalah di cuka. Nah, jadi kalau di konten saya ini Kang, itu semua penonton harus tahu apa rahasianya. Kira-kira apa aja isinya? Kalau untuk apa namanya rahasia atau bumbunya biasa aja. Bumbunya aja yang ada bumbunya di dalam. Itu cuma tadi tuh gula merah, kemudian asam Jawa, dikasih sedikit garam, itu saja. Cuma takarannya yang itu jadi rahasia. Oke, jadi sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Cuma simpel itu kalau beda ukuran pasti akan beda rasa. Ini dari orang tua atau dari tetangga atau dari siapa? Kalau gurunya tidak ada, karena kita istilahnya memang sedari kecil ya. Makanan kita sedari kecil. Kemudian orang tua juga ngasih tahu resepnya ini. Ya memang makanan kita sehari-hari ketika kecil. Khas Cirebon. Anak-anak di Cirebon itu makanannya ini ya? Sama halnya kalau di Jambi mungkin di setiap simpang sudut itu ada pempek gitu ya. Nah, seperti itu di kota Cirebon. Jadi abang atau siapapun bikin cuka pempek ya sudah tahu. Tapi ketika lari ke Jakarta orang bingung gimana cara buatnya. Sama halnya dengan tahu gejrot ini. Dan di sini saya masih jaga originalitas, masih pakai piring tanah. Nanti Abang Andi silahkan kita review tahu gejrotnya gimana rasanya, mempergunakan piring tanah, kemudian pakai tusukan lidi, dan kalau ada yang minta sendok baru kita kasih. Gitu aja. Terus satu lagi nih, untuk informasi buat para subscriber channel YouTube Andi Esrel MS dan buat semua sahabat-sahabat yang nonton channel ini dan melihat tayangan episode tahu gejrot Kang Maman ini boleh kasih tahu nih bukanya dari jam berapa,
untuk harganya berapa dan bisa dipesan di mana aja? Kebetulan untuk yang di Tugu Keris ini kan yang pusatnya Bang, ada sebelum Corona kemarin kami sudah punya 4 cabang selain di sini. Keren. Kemudian ada COVID-19, banyak penutupan dan penyekatan, kita gulung tikar tuh. Kemudian sekarang sudah ada pulih lagi. Kita ada satu di sini bukanya dari jam 4.30 sore sampai jam 10 malam, ngikuti aturan. Kemudian di depan Mabes samping Rumah Kaca itu dari jam 2 sampai jam 10, dan satu lagi di Indomaret Handil. Nah, itu juga dari jam 2 sampai jam 10 malam. Sementara baru ada 3 cabang. Ada 3 cabang. Jadi yang membedakan tahu gejrot ini cuma di level pedesnya. Satu macam yang saya jual cuma tahu gejrot. Jadi ada yang nggak pakai cabai, ada yang sedang, ada yang pedas. Makanya kita kasih yang agak kekinian, yang kebaper-baperan. Ada rasa yang tertinggal, itu yang nggak pakai cabai gitu kan. Harganya tetap 10.000. Mau pakai cabai sampai yang terakhir itu lebih dari 80 tetap 10.000. Kemudian ada rasa yang apa tuh? Tertinggal ya. 5 cabai, kemudian yang tersakiti itu 10 cabai, dan yang terakhir itu rasa yang terhianati. Terhianati ini bebas memilih cabai dari mulai 10, 20. Kalau Bang Andi tahan 100, kita boleh coba nanti. Karena kalau orang-orang lihat di YouTube yang lain sampai 200, di Jambi belum ada Bang, baru nyampe 80 lebih lah. Yang pasti saya bukan ahli makanan. Nah, tapi nanti kita review gimana menurut Bang Andi, siapa tahu kedepannya. Oke. Tapi kalau saya lihat ini peminatnya tuh. Wah, ini pembelinya banyak. Mereka tahan itu guys. Ini berarti ya yang datang ke sini ini nggak mungkin hanya sekali. Tapi mereka ini mungkin yang lagi ke sini. Tapi ini ada nggak sih maksudnya langganan yang yang fanatik betul lah? Banyak Bang, sudah banyak. Banyak yang sudah ke sini, bahkan dari mulai rakyat jelata sampai pejabat, alhamdulillah sudah mencicipi tahu gejrot. Beberapa anggota dewan yang kantor di sebelah pun beberapa kali makan, cicipi, ngajak kawan-kawan koleganya di sini. Bahkan sering Pak Wawako itu pesen suruh ajudan ke sini makan gitu Pak. Pak Wawako itu guys, itu Bapak Wakil Wali Kota maksudnya Kang Maman. Ya. Jadi sering juga makan di sini. Mulai dari bahasa Kang Maman tadi, mulai dari rakyat jelata sampai ke pejabat. Itu sudah biasa nongkrong makan tahu gejrot ini. Karena ini makanan yang kekinian dan unik, dan kita nyarinya itu agak susah. Nyari double-nya itu seperti yang saya cerita tadi. Kalau kita lihat dari depan tadi ada es tebu, kesini ada es tebu lagi, dan masuk lagi ke dalam ada es tebu. Kalau tahu gejrot cuma di sini satu. Cuma satu. Tahu gejrot di Tugu Keris cuma satu-satunya. Tugu Keris cuma satu-satunya. Dan yang pasti kalian nggak usah resah, nggak usah gelisah. Ternyata tahu gejrot Kang Maman ini juga ada cabang di tempat lain. Oke. Selanjutnya kita akan cobain tahu gejrot Kang Maman ini rasanya seperti apa. Nanti saya akan sampein ke kalian semua. Rasanya itu saya akan coba yang paling pedas. Dan saya akan ceritakan, kalau kalian kurang yakin, yuk datang aja langsung ke sini. Oke, sip. Yang rasa apa nih Kang? Ini rasa yang tersakiti. Yang tersakiti itu paling pedas ya? Bukan, rasa yang tersakiti itu levelnya pedas, belum pedas banget. Belum pedas banget. Cabenya berapa nih? 1 sampai 10 cabai. Oke, coba. Nah, ini 10 cabai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih bonus. Di sini jangan takut kurang, pasti lebih. Kemudian gula merah, bawang putih, udah siap di sini. Nah, sama bawang merah ya. Bawang merah. Ini Gula merah. cara buatnya kalau kalian mau coba dulu. Nah, kita ulek. Oke. Seperti ini nguleknya. Oke, sip. Tahu gejrot ini bukan harus halus dia, karena memang harus kasar. Kasar ya? Jadi bawang merahnya ini kan nanti dimakan. Oh, gitu. Bukan seperti bumbu kita mau bikin balado. Gilingnya giling kasar Giling ya? kasar ya, Oke. uleknya kasar. Dikasihlah Kasih ini namanya kuahnya. Kuah yang isinya apa tadi Kang? Isinya air gula merah Air gula merah, sama asam. asam, tambah garam ya? Ya.
Dan yang paling penting itu takarannya kan ya. Takarannya itu Nggak ada rahasia. bumbu rahasia. Nggak ada. Takarannya. Takarannya aja. Sip, siap diantar. Oke. Ini yang satu lagi apa Bun? Pedas. Pedas ya? Dibungkus aja dari tadi dia. Oh, dibungkus aja. Oke, enggak apa-apa. Ini untuk yang pedas, Bang. Oke, yang pedas. Yang cabenya sampai? Ini yang cabenya 10 lebih lah. Belum ya? yang terhianati nih, masih yang tersakiti. Ini guys, rasa yang terhianati. Cabenya 10, bisa 15 sampai 20. Ya, ini dia. Ini sampai yang beli itu dari tadi nunggu. Iya, Mungkin kelamaan rame, ini. Kelamaan. Tapi setia menanti, Bang. Setia menanti dan Iya. dia menanti. Diguyur, sedap banget. Kalian harus coba. Wajib. Kudu. Sekarang bikin buat Bang Andi yang pedas. Wah, ini buat saya. Akhirnya nyampe juga. Nih, saya minta yang paling pedas. Yang pedas. Oke, ini sekalian kalian lihat cara buatnya itu seperti apa. Buat Cobain dulu. ibu-ibu Nah, ini. di rumah bisa lihat. Siapa aja kalian yang pengen coba bikin tahu gejrot sendiri, ala kalian sendiri, kalian bisa coba di rumah. Di sini yang punya tahu gejrot khas Cirebon Kang Maman ini, Asli dia kasih Cirebon. tahu, dia beberkan ini. Semua tergantung takaran, nggak ada rahasia-rahasia. Iya, ada rahasia. Ada Ini cabai, buat Bang cabai Andi ya. 3, Heeh. ini Ada siung bawang ya. putih setengah ya, Setengah aja. setengah siung, oke tuh. Tapi tergantung permintaan, tergantung Oke, selera. bawangnya 4 siung, bawang putih setengah siung, terus Gula merah. gula merah ya secukupnya lah ya. Kemudian cabai. Bang Andi pedas banget tadi dah. Pedas banget. Oke, kalau pedas banget itu minimal 20 ya. Wow. 20 cabai. Nah, nih 20 cabai. Dalam doer ini guys. Nah, dijamin. Iya. Mantap. Kita ulek ya. Ulek sip, gas. Semuanya bahannya seger-seger, Bang. Seger semua nih. Nah, Tidak boleh lihat. ada pengawet. Nggak ada yang cuma Tanpa simpen pemanis di buatan. pampang nyata di sini guys. Tuh, sedang diulek nih. Aduh, udah ngiler aja nih. Hmm. Hmm. Nah, ini tidak perlu halus, Bang. Tidak perlu harus ya. Hmm. Oke, kira-kira segitu. Kira-kira segini. Kasar, baru disiram pakai kuah asem tadi ya. Meleleh, Bang. Kuah asem yang pakai garam nih. Disiram mandi guys. Waduh. Nah, gila banget. Nah, ini. Oke, ayo Bang, kita Tuh, lihat, makan. yang beli datang lagi. Oke. Ini diantar sama yang punya langsung. Oke guys, saatnya kita mencoba. Wah, ini udah mau hujan rintik. Kita buka masker dulu. Dan kita lanjut mau mencoba tahu gejrot khas Cirebon Kang Maman. Tuh. Oke, sip. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tuh cabenya tuh. Lihat. Wah. Ini cabai segar, cabai rawit. Oke. Karena saya makan tahu gejrot ini bukan baru sekali ini. Ini mungkin yang ketiga kali saya makan. Tapi saya kenal tahu gejrot ini ya di tahu gejrot Kang Maman khas Cirebon yang ada di sini. Rasanya itu nggak berubah. Dari awal saya coba beberapa bulan yang lalu sampai sekarang rasanya nggak berubah. Tapi pada intinya untuk kalian yang hobi jajanan makanan yang pedas, kalian boleh cobain tahu gejrot ini. Yang pasti ini khas banget, khas Cirebon. Kalau saya cocok nih di lidah saya. Sepertinya orang Jambi suka. Kalian boleh coba. Lalu kita naikin cabenya. Nah.
Ini kalau makan ini emang pedas apa tadi ya? Pedas yang tersakiti ya? Terhianati. Terhianati ya? Kalau pernah dihianati tahu lah rasanya. Kalau kalian pernah dihianat, kata yang punya ini tahu gejrot Kang Maman ini, kata yang punya tuh yang lagi pegang kamera. Saya minta tolong sama yang punya tahu gejrot Kang Maman ini, bantuin saya megang kamera. Ini bukan vlog lagi. Oke. Ini rasa yang tersakiti. Kalau kalian anak-anak muda pernah tersakiti atau terhianati atau yang orang-orang para sepuh orang tua yang pernah terhianati, ini rasanya tahu gejrot level pedas yang terhianati. Pedas. Nih keringat saya udah mulai pelan-pelan udah mulai keluar. Suapan demi suapan itu kayaknya kita Bang Andi ketagihan. Kayaknya kita pengen nyuap terus nih kalau makan tahu gejrot ini yang pedas. Kebetulan memang saya suka pedas ya. Oke, kuahnya boleh dihirup. Ya? Emang caranya gitu. Iya. Emang tidak pakai sendok tapi dihirup. Kita coba. Bismillah. Mampus, pedas banget. Pedas enggak? Hah? Pedas banget nih. Jadi kalau mau coba level berapapun harganya tetap 10.000. Dan ternyata habis. Tahu terakhir. Yang mau bikin challenge silahkan. Habis bang? Bentar. Please. Suapan terakhir. Suapan terakhir. Mantap. Dan masih banyak yang ngantri. Jadi mau tidak mau kamera kita serahkan lagi kepada yang punya. Pedas guys, kayak kalian harus coba. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial kalian.